Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Khair, NIM 2019-3113, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul yakni Strategi Manajemen Konflik Intragrup, yaitu tentang pengambilan keputusan manajemen konflik intragrup. Adapun pengertian dari strategi pengumpulan ataupun pengambilan keputusan, yaitu menurut David ada dua. Yang pertama ada strategi dan yang kedua adalah pengambilan keputusan. Menurut David, yaitu strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan jangka yang sangat panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Adapun untuk pengambilan keputusan yaitu adalah suatu pendekatan yang sistematis pada suatu permasalahan, atau juga mengumpulkan data dan menentukan alternatif yang ada sesuai dengan perhitungan yang tepat. Lanjut, yang berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Menurut Manulang, bahwasanya proses pengambilan keputusan itu terdapat 5 tahapan ataupun terdapat 5 proses yang paling efektif dalam mengambil suatu keputusan. Yaitu yang pertama adalah menerima tantangan. Pengambilan keputusan harus dimulai ketika seseorang dihadapkan kepada suatu tantangan, yaitu berupa ancaman maupun juga peluang. Lanjut, yang kedua adalah mencari alternatif. Nah, ketika seorang mendapatkan tantangan, maka pengambilan keputusan yang sangat efektif adalah dengan memulai mencari beberapa alternatif. Yang ketiga adalah penilaian alternatif. Apabila beberapa alternatif yang telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian kepada masing-masing alternatif mengenai kelebihan ataupun kekurangannya. Yang keempat adalah menjadi terikat. Nah, tahap ini adalah merupakan tahap akhir, yaitu menentukan pilihan yang tepat terhadap alternatif yang ada yang akan digunakan untuk sebagai pemecahan suatu permasalahan. Dan yang kelima adalah berpegang kepada keputusan. Nah, ketika sudah memiliki keputusan terhadap suatu alternatif, maka juga harus siap menerima konsekuensi yang harus didapatkan dan terus memegang keputusan yang telah diambil. Selanjutnya yaitu tentang metode pengambilan keputusan. Menurut Sarwono dan Meonarno, ada 5 model pengaturan di dalam pengambilan keputusan pada suatu kelompok sebagai cara untuk memecahkan perbedaan yang terjadi dalam suatu kelompok. Yaitu yang pertama adalah unanimity. Unanimity itu adalah diskusi, berfungsi untuk menekan mereka yang defense untuk confirm. Yang kedua adalah majority wins, yaitu diskusi berfungsi untuk menguatkan posisi mayoritas yang kemudian menjadi posisi kelompok. Yang ketiga adalah truth wins, yaitu diskusi memunculkan posisi yang dianggap benar. Keempat adalah two-thirds majority, atau keputusan kelompok diambil hanya jika tercapai mayoritas 2/3 dari suatu kelompok tersebut. Dan yang terakhir itu adalah persuasive, yaitu kelompok mengambil keputusan konsisten dengan peralihan opini yang pertama kali dikemukakan oleh kelompok itu tersendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Walgito, bahwasanya ada faktor yang dapat mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan. Faktor yang dapat mempertinggi efektivitas dalam pengambilan keputusan yaitu antara lain adalah interdependensi positif, yaitu para anggota saling bergantung satu dengan yang lain secara positif. Yang kedua adalah individual accountability, yaitu ada tanggung jawab individu. Artinya setiap anggota memiliki tanggung jawab pribadi dalam usaha pencapaian dari tujuan kelompok itu sendiri. Yang ketiga adalah promotive
interaction, yaitu adanya saling mendukung satu dengan yang lain dalam kelompok itu sendiri. Yang keempat adalah socially skilled, yaitu group members, individu dalam kelompok perlu mempelajari keterampilan interaksi personal. Dan yang kelima adalah group processing, yaitu mendiskusikan pekerjaan dan tugas secara teratur. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Siagin mengatakan terdapat aspek-aspek tertentu yang bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan dari suatu keputusan itu sendiri. Adapun aspek internalnya ada antara lain yaitu 1. Pengetahuan. Dan yang kedua adalah aspek kepribadian. Sedangkan menurut aspek eksternalnya yaitu yang pertama adalah kultur dan yang kedua adalah orang lain. Nah, dari uraian ataupun penyampaian dari yang telah kita paparkan, dapat disimpulkan bahwasanya strategi pengambilan keputusan berorganisasi adalah cara menentukan jalan yang keluar ataupun menentukan jalan keluar yang digunakan oleh dalam memecahkan ataupun cara menentukan jalan keluar yang digunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi sehingga dengan harapan dapat menemukan sebuah jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan yang muncul dan juga dapat mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi pada organisasi tersebut itu sendiri. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.